Masih di mute itu, Mas. Izinnya Angel, kepikiran Apakah bisa terdengar suara saya? Udah, Mas. Bisa Baik, terdengar. langsung saja kita buka acara pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat berjumpa di acara sharing bagaimana berwirausaha di pagi hari ini. Sebelum kita memulai acara pada pagi kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, silakan. Cukup berdoa selesai. Ya, pada pagi hari ini kita akan berdiskusi bersama narasumber yang telah hadir di room Zoom kali ini. Ada Pak Hakim. Selamat pagi Pak Hakim. Selamat pagi Mas Aji. Ya Pak, ini aku manggilnya Bapak atau Mas atau gimana? Aduh, Mas saja karena saya belum bapak-bapak ini. Oke, baik Pak Hakim. Ya, mohon maaf teman-teman tadi terlambat sedikit dikarenakan sebelumnya saya juga ada agenda melalui Zoom. Oke, langsung saja kita mulai acara pada hari ini. Kepada Pak Hakim, kami persilahkan untuk menyampaikan materinya tentang berwirausaha. Silakan Pak. Oke, terima kasih Mas Aji Suseno atas waktunya. Baik Pak. Ini menarik sekali ketika saya mendapatkan tawaran dari Mas Wahyu ya kemarin ya. Ya. Ya, Yayasan Senyum Kita itu saya udah kenal agak lama juga, dari 2018 paling tidak saya mendengarnya ya. Nah, ternyata sekarang saya ditawari untuk menjadi berbagi informasi dengan teman-teman semua di Yayasan Senyum Kita. Ini saya cukup menarik dan tertantang juga karena pesertanya cukup unik, dan ini ada beberapa, ada rekan saya juga di sini namanya Ajeng. Beliau ini adalah dosen dari UGM. Jadi teman-teman mau sharing tentang pendidikan juga, dosen, bagaimana jadi dosen, bagaimana belajar di UGM, dan juga tentang food engineering. Mungkin kesempatan berikutnya bisa sharing dengan Mbak Ajeng ini. Dia juga masih mbak-mbak nih, si 25 tahun tapi udah jadi dosen, keren banget. Nah, izinkan saya ini ya sharing screen juga, karena ini contekan saya. Jadi saya memberi judul sharing pada pagi hari ini adalah berani berbisnis. Kenapa saya bilang berani berbisnis? Karena berbisnis itu sebenarnya simpel, tetapi yang menjadi tantangan bagi kita itu adalah keberanian kita, mental kita. Kadang ada istilah mental pebisnis, mental kaya, mental miskin, gitu kan. Nah, mental ini adalah apa yang membangun kita untuk melangkah lebih jauh lagi, gitu. Nah, mental berbisnis ini perlu banget kita pupuk dan juga kita kita latih. Dan bagaimana cara melatihnya? Biasanya nih kalau olahraga itu kan kita agar berani melakukan sesuatu, kita harus tahu dulu teorinya. Kita mungkin ikut sepak bola karena kita nggak tahu aturan sepak bola itu seperti apa. Sepak bola sendiri itu sebenarnya seperti apa? Apakah bolanya disepak atau kita yang disepak sama bolanya, gitu kan? Nah, ini agar kita berani, maka kita harus tahu dulu aturan dan juga
Teori-teori dalam berbisnis. Kita mulai. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Lutfi Hakim, SE MBA MEM. Saya dulu bersekolah di International Program FBE UII, Yogyakarta. Kemudian saya bekerja, dulu sempat bekerja di BNI, Banda Aceh, jauh banget di ujung barat sana. Setelah itu saya kembali pulang ke Yogyakarta dan membuat sebuah penginapan. Penginapannya namanya adalah Bang Bed and Breakfast. Itu di daerah Ngabean. Jadi mungkin Kak teman jalan ke daerah Ngabean mungkin akan melihat penginapannya. Nah, setelah itu saya sekolah lagi di International Program MBA UGM. Ketemu dengan Mas siapa kemarin ya? Saya lupa lagi. Ini juga salah satu founder dari Yayasan Senyum Kita. Itu adalah Mas Dwi Wahyu Arif ya, Mas Dwi. Mana tadi kayaknya saya lihat deh tadi. Nah, setelah itu saya mendapatkan beasiswa ke Prancis dan bersekolah di Prancis. Nah, setelah lulus dari Prancis, saya membuat namanya Safa Learning Center karena saya ingin berbagi informasi, berbagi ilmu dengan teman-teman semua, tapi saya nggak tahu caranya gimana. Jadi ya udahlah saya bikin sendiri namanya Safa Learning Center. Nah, kemudian dari Agustus tahun 2021 kemarin, sudah sekitar 1 tahun, saya bergabung dengan Autocons sebagai business development. Nah, Autocons ini adalah salah satu bisnis, contoh bisnis yang akan saya gunakan nanti. Nah, oke, kita ngomongin tentang bisnis. Tapi teman-teman tahu nggak sih di sini apakah itu bisnis? Mungkin kalau ada yang mau on mic, silahkan mau jawab apakah itu bisnis. Atau mungkin ada yang mau merespon tentang atau ada mungkin ide bisnis itu apa sih sebenarnya? Nah, kalau misalnya mungkin teman-teman belum ada ide apa itu bisnis, bisnis adalah kegiatan manusia yang bertujuan untuk menghasilkan uang dengan memproduksi dan menjual suatu produk, baik itu barang maupun jasa. Oke. Jadi tujuan dari bisnis itu adalah menghasilkan uang. Kalau kita tujuannya membantu orang, itu namanya lembaga sosial. Walaupun nanti pasti ada tujuan sampingannya, seperti itu. Tujuan bisnis kita adalah menghasilkan uang, kemudian baru bersosial itu boleh. Tapi bisnis utamanya harus menghasilkan uang dulu. Kebalikannya dengan lembaga sosial, tujuannya adalah membantu orang bersosial, dan kalau misalnya nanti ada uang yang dihasilkan, itu biasanya dimasukkan lagi untuk bersosial. Itu bedanya lembaga sosial dengan lembaga bisnis. Kemudian jadi memproduksi dan menjual barang, baik barang maupun jasa. Nah, jadi di sini ada banyak ide-ide baik barang maupun jasa yang bisa kita jual untuk mendapatkan uang. Ini akan ada contohnya di belakang. Nah, jadi kita sudah tahu definisi bisnis. Gimana terus memulai bisnis, apalagi untuk pemula, untuk teman-teman yang mungkin belum pernah berbisnis sebelumnya. Jadi apa aja nih yang harus kita ketahui agar kita bisa berbisnis dengan baik dan benar, dan dengan aman, dan dengan berani, lah seperti itu saya bilang ya. Jadi gimana caranya? Pertama, kita harus mengetahui produk. Kita ingin membuat produk apa. Kemudian yang kedua, kita harus mengambil peran yang mana nih? Apakah kita mengambil peran A atau peran B, ataukah semua peran kita ambil semua? Nah, di sini kita akan nanti belajar tentang peran-peran dari bisnis. Yang ketiga, ini yang paling penting sebenarnya, adalah tentang mental. Mungkin kita itu bisa membuat produk bagus, peran kita juga kita perankan dengan baik, tapi kita nggak punya mental,
Nah, di sini kita akan kalah dengan kalah sebelum bertanding, istilahnya seperti itu. Nah, produk itu kalau misalnya saya bilangnya ada 3 jenis produk di dunia bisa kita ambil atau bisa kita pilih untuk kita bisniskan kemudian. Pertama adalah produk solusi. Apa itu produk solusi? Adalah produk yang menghilangkan masalah. Jadi misalnya pertama ada masalah orang lapar, maka produk solusinya adalah makanan. Ada orang haus, maka produk minuman. Ada orang apa ya? Misalnya ada orang rambutnya gatal, maka ada produk solusi namanya sampo. Seperti itulah. Jadi produk tersebut mengubah masalah menjadi tidak ada masalah lagi. Gitu. Produk kedua namanya adalah produk inovasi. Produk inovasi ini adalah produk yang membuat hidup lebih mudah. Sebelum ada produk ini, hidup oke-oke aja nih, biasa-biasa aja, masih lancar. Gitu. Tapi ketika ada produk inovasi ini, hidup menjadi lebih mudah, menjadi lebih simple, menjadi lebih santai. Gitu. Misalnya GoFood. Sebelum ada GoFood, kalau misalnya kita pengen makan sesuatu, ya udah kita datang ke tempat makannya. Atau enggak kita nyuruh orang untuk membeli di tempat makan tersebut, atau kita sudah nyimpen nomor telepon tempat makan tersebut. Kemudian kita pesen via telepon, Mas, saya pesan nasi goreng 3 yang pedas, 1 yang 2 nggak pedas, misalnya kayak gitu. Tapi setelah ada GoFood nih, kita nggak perlu lagi telepon, nggak perlu lagi nyuruh-nyuruh orang, kita cukup pencet di GoFood. Setelah itu juga kita bisa pesennya berbagai macam dan bisa gonta-ganti nih makanannya apa aja dan di mana aja. Itu produk inovasi. Nah, yang terakhir itu namanya produk emosi. Jadi apa sih produk emosi ini? Apakah produk yang bikin orang marah-marah? Ataukah produk yang bikin orang terus sedih banget? Ini kayak sinetron ya, mungkin jadi sedih banget kalau lihat ini kalau tahu cerita tentang sinetron itu. Nah, ternyata enggak, teman-teman. Produk emosi ini ada produk yang membuat orang merasa wah. Oke, pertama ada produk solusi, menghilangkan masalah. Kedua, produk inovasi, membuat hidup lebih mudah. Dan yang ketiga, produk emosi yang membuat orang merasa wah. Nah, jadi merasa wah ini gimana sih? Langsung saya kasih contoh aja ya. Produk namanya adalah Supreme. Supreme ini sebenarnya bukan banget produk, tapi lebih ke brand atau merek. Jadi setiap barang yang menggunakan atau bekerja sama dengan Supreme, maka nilainya akan berlipat ganda. Misalnya saja kemarin Oreo itu bekerja sama dengan Supreme, jadi yang harganya mungkin 8.000, lalu naik menjadi 800.000, 100 kali lipat nilainya. Bayangkan teman-teman, Supreme pernah juga menjual batu bata yang 1 blok batu bata aja. Itu yang kalau misalnya kita beli di luaran itu 1.000 atau 2.000 aja udah bagus banget tuh harganya segitu. Nah, dengan Supreme kasih batu bata yang ada tulisannya Supreme itu doang menonjol gitu. Dan ya kayak batu bata biasa, itu harganya jadi jutaan. Bayangkan, padahal tidak menambah nilai, tidak menjadi hidup lebih mudah, tidak menghilangkan masalah, tapi nilainya lebih tinggi. Kenapa? Karena orang-orang merasa wah ketika menggunakan produk tersebut. Emosinya dimainkan, emosinya dipakai. Itulah yang membuat nilai barang menjadi lebih tinggi. Nah, lalu dari 3 produk ini, apakah semua harus berdiri sendiri-sendiri? Enggak juga, teman-teman. Kebanyakan brand-brand yang besar itu biasanya menggabungkan 2 atau bahkan ketiga produk ini sekaligus. Contoh, itu handphone Apple atau iPhone, itu adalah produk emosi, tetapi juga produk inovasi. Mereka memberikan inovasi touchscreen, memberikan inovasi layar, memberikan inovasi kamera dan speakernya bagus banget dan ini dan itu, desainnya bagus.
dan juga ditempeli merek Apple. Jadi harganya jadi 2 kali lipat lebih tinggi daripada seharusnya. Karena mereka sudah masuk ke inovasi dan juga emosi. Seperti itu. Nah, teman-teman kira-kira ada nggak yang kepikiran antara produk solusi, produk inovasi, dan juga produk emosi? Nah, kalau ada, boleh nih kita diskusi nanti ya di belakang. Oke. Nah, berikutnya, peran kita dalam berbisnis. Tentu kalau kita ingin memulai bisnis, kita nggak bisa dong sendirian. Kita nggak bisa juga merantasi gawe kalau kata orang Jawanya. Jadi semua diambil sendiri, kayak Superman, semua bisa gitu. Enggak, kita itu manusia, makhluk yang penuh dengan keterbatasan dan juga makhluk yang penuh dengan ketidakmampuan, tetapi kita juga makhluk sosial. Jadi keterbatasan kita, ketidakmampuan kita itu bisa ditutupi dengan sosial kita karena kita bekerja sama dengan orang lain. Begitu. Nah, di bisnis itu ada 3 peran penting yang harusnya ada di bisnis tersebut, di suatu bisnis maksudnya. Nah, pertama namanya adalah hacker. Hacker ini apa sih? Apakah yang di komputer-komputer itu yang suka bobol privasi orang? Ternyata enggak. Hacker itu enggak harus kayak gitu. Hacker itu adalah orang yang menemukan atau membuat suatu produk. Contoh simpelnya, teman-teman bisa membuat nasi goreng yang enak banget. Nah, itu sudah dimasukkan sebagai hacker. Nah, teman-teman di bisnis ya cukup membuat nasi goreng terenak di dunia, mungkin kayak gitu ya. Membuat nasi goreng terenak yang bisa teman-teman bikin. Nah, itu sudah cukup, sudah memenuhi satu peranan dalam berbisnis. Peranan kedua itu namanya hipster. Orang yang menemukan dan menambahkan nilai jual dari produk tersebut. Jadi misalnya teman-teman bisa bikin nasi goreng yang enak banget. Nah, hipster ini dia yang bakal menghias nasi gorengnya, membuatnya terlihat lebih cantik. Misalnya dikasih timun, dikasih tomat, kemudian dikasih piring yang bagus, lightingnya bagus, habis itu di foto-foto atau di video. Nah, kemudian itu terlihat lebih menarik lagi kepada orang lain, itu adalah hipster. Dan setelah itu, produk tersebut diberikan nilai jual dari produk. Jadi nilai jual itu bukan berarti, wah ini harganya 15.000, bukan itu. Jadi nilai jual itu membuat produk tersebut layak jual. Nasi goreng yang teman-teman bikin dengan bagusnya, tetapi tidak menarik, itu tidak punya nilai jual. Nah, dengan dihias, dengan di plating yang bagus, itu memiliki nilai jual. Begitu, teman-teman. Nah, peranan yang terakhir dari suatu bisnis namanya adalah hustler. Hustler adalah orang yang menemukan pengguna yang cocok untuk produk. Nah, jadi udah ada yang bisa bikin nasi goreng, udah ada yang bisa membuat nasi gorengnya terlihat indah, tapi kalau ternyata ya udah diletakin gitu aja, nggak diletakkan di tempat yang benar, nggak dipromosikan, nggak dijual, itu tidak akan laku juga, teman-teman. Nah, teman-teman hustler ini dia bertugas untuk mencari pembeli. Nah, kan sudah ada nasi goreng nih. Nasi goreng itu sifatnya adalah membuat kenyang, enak, kemudian apalagi nih halal ya, halal dan ketiga ini halal, enak, kenyang. Maka tugas hustler adalah mencari orang yang membutuhkan 3 ini. Kenyang berarti adalah untuk orang yang lapar nih, agar kenyang. Berarti hustler mencari orang-orang yang lapar. Orang-orang yang lapar ini di daerah mana sih? Misalnya di daerah kampus atau daerah kos-kosan, karena kan banyak mahasiswa-mahasiswi. Jadi mungkin jualan nasi goreng di area mahasiswa-mahasiswi itu pasti lebih cepat laku daripada jualan di daerah yang lain. Gitu. Nah, itu tugas hustler untuk menemukan tempat-tempat yang baik dan juga bagus untuk menjual produk kita. Nah, tadi kan ada 3 peranan ya,
peranan untuk teman-teman semua untuk berbisnis. Nah, kita nggak harus nih berdiri sendiri ataukah kita harus mengambil 3 peran tersebut sekaligus. Tidak perlu. Karena sekali lagi, kita manusia adalah makhluk sosial, sehingga ada baiknya kita ketika memulai bisnis untuk berkolaborasi dengan teman-teman yang lain. Agar supaya tugas kita menjadi lebih ringan. Gitu. Jadi teman-teman yang bisa bikin nasi goreng, udah bikin nasi goreng aja, fokus di situ. Teman-teman yang bisa menghias nasi goreng dengan indah, mempresentasikannya atau menghidangkannya dengan indah, menampilkannya dengan indah, ya udah di situ aja. Dan teman-teman yang bisa menjual dengan indah, menjual dengan baik, menjual dengan laris, itu fokus di jualan itu aja. Nah, itu kita sebut super team. Karena kita makhluk sosial, jadi kita lebih baik untuk mengambil peranan sebagai super team, bukan Superman. Kalau Superman kan semua diambil nih, udah bisa terbang, bisa kuat, udah cepat lagi, udah segala macam gitu kan. Superman kan diambil semua. Nah, jadinya super team aja. Nah, berikutnya cara menangkap peluang. Mungkin teman-teman masih bingung nih, wah aku ini bisa bikin nasi goreng, tapi juga bisa bikin mie goreng, aku juga bisa bikin boba, bisa bikin apa sih, kopi susu gula aren misalnya gitu. Nih, waduh mana nih yang harus kita ambil? Nah, kita bisa melihat peluang di sini. Nah, ada 3 cara melihat peluang atau melihat potensi dalam berbisnis. Pertama adalah melihat celah dan peluang agar bisnis menjadi maju. Jadi misalnya kita melihat ada orang yang tadi makan nasi goreng, tapi ternyata seret nih mereka. Jadi mereka juga butuh minum. Nah, disinilah peluang kita jualan minuman juga. Minumannya pun mungkin nggak cuma satu ya, nggak cuma es teh. Kita bisa juga menjual teh panas, es jeruk panas. Bisa juga bikin kopi yang sasetan itu tinggal masukin, tinggal seduh, udah beres. Itu juga bisa. Itu namanya melihat peluang. Berikutnya, menciptakan peluang atau menciptakan potensi. Itu artinya menumbuhkan kebutuhan akan suatu produk tertentu. Kita sudah kita bisa membuat nasi goreng yang enak, tapi ternyata orang-orang belum ada potensinya, belum ada peluang orang-orang untuk membelinya karena mereka belum lapar-lapar banget. Kita bisa menciptakan potensi dengan cara bau nasi goreng kita dimakin semerbakkan, kemudian kayak dikipasin gitu. Jadi orang-orang sekitaran bisa membaui nasi goreng kita terus ngerasa lapar. Nah, pernah kan teman-teman? Jadi lewat di biasanya sate sih ini. Lewat di penjual sate terus kena asapnya, loh kok baunya enak banget nih, bikin lapar. Nah, akhirnya belok ke sate itu terus kita beli satenya. Nah, kalau di mall, cara ini dipakai oleh Bretok. Bretok itu ada alat penyemprot bau roti di sekitarnya. Nah, itu membuat orang-orang jadi kepengen makan roti. Akhirnya beli ke rotinya tersebut dan laris. Gitu. Nah, berikutnya, itu kita tadi udah melihat peluang, menciptakan peluang. Nah, yang ketiga adalah mengikuti peluang atau mengikuti potensi yang sudah ada. Kita mengekor orang, gitu. Mengikuti tren usaha yang sudah sukses lebih dulu. Contohnya ini adalah Olive Chicken, Rocket Chicken, apalagi ya, Quick Chicken, Jogja Chicken itu yang dulu banget. Nah, itu kan sama-sama chicken nih. Lalu kenapa nih udah ada chicken yang satu, kenapa ada chicken yang dua, chicken yang tiga? Tuh. Karena mereka mengikuti potensi. Dan kita nggak harus kok menjadi pemimpin di suatu pasar tertentu. Kita nggak harus jadi nomor satu di penjual ayam goreng gitu misalnya. Tapi kita dengan mengikuti potensi atau mengikuti pasar atau mengikuti tren yang sudah ada,
kita bisa nih dapat rezeki juga di situ. Yang penting kan rezekinya halal, kemudian menguntungkan, itu sudah cukup nih kalau sebagai sebuah bisnis. Kedepannya kita baru mengembangkan lagi lebih efisien, kemudian cabangnya di mana-mana, itu nomor 2. Yang pertama adalah yang penting halal dan juga menguntungkan. Jadi mengikuti tren tidak apa-apa gitu. Ini ada tren apa lagi nih yang bisa diikuti? Ada tren kafe ya, tren kopi susu itu masih banyak banget. Tren boba, minuman boba juga dulu rame banget. Kemudian ada juga sempat tren apa lagi ya? Pokoknya tren-tren yang bisa diikuti itu banyak banget sebenarnya teman-teman. Nah, kemudian setelah kita menentukan produk, menentukan posisi, maksudnya menentukan peran, nah kita pasti bingung nih, mau jualan di mana? Lokasi jualan kita tuh di mana nih? Nah, ada 2 cara untuk menentukan lokasi kita untuk berjualan atau berbisnis. Pertama, kita mendekati keramaian. Jadi ada banyak mahasiswa di situ, ada banyak orang yang kuliah, maka kita dekati di situ, kita buka warung nasi goreng misalnya, insya Allah laris. Karena di situ udah ada yang rame kan, udah ada potensi pembeli. Jadi misalnya dari 100 orang yang ada di situ, ya paling nggak adalah 10 orang yang beli ya kan. Karena persentasenya biasanya itu 10% dari keramaian yang ada itu akan mengkonsumsi produk kita. Itu paling tinggi, paling rendah itu 3%. Nah, berikutnya adalah mendatangkan keramaian. Jadi misalnya kita nggak ada, mungkin kita nggak ada tempat ya untuk jualan di kampus atau jualan di keramaian di dekat-dekat mahasiswa-mahasiswi, kita bisa mendatangkan keramaian tersebut. Misalnya membuat acara yang mendatangkan pelanggan gitu. Contohnya adalah kita jualan di tempat yang misalnya masuk-masuk ya, masuk-masuk gang gitu. Nah, kita bisa mendatangkan acara keramaian. Kita bisa mengundang orang-orang dulu datang, misalnya komunitas nih, komunitas ngaji. Kita undang mereka nih, ayo datang-datang, kita kasih diskon 50% dulu buat teman-teman. Nah, akhirnya orang-orang datang rame dan terbiasa datang ke tempat jualan teman-teman dan ngerasain produknya enak, ya udah mereka akhirnya keterusan. Mereka akhirnya apa istilahnya ya? Tuman kalau bahasa Jawanya, bahasa Indonesianya apa ya? Nah itu kerasan gitu dan merasa makanannya teman-teman enak, jadi ya udah lanjut lagi makan di situ. Bahkan mungkin bisa ngabarin juga teman-teman yang lainnya, di sana ternyata nasi gorengnya enak. Bisa juga mendatangkan keramaian yang kedua itu bisa juga dengan aplikasi nih. Mungkin teman-teman tadi kan sudah kita bahas tentang GoFood, GrabFood gitu kan. Bisa juga kita pakai aplikasi tersebutlah yang mendatangkan keramaian kepada kita. Aduh, gimana nih cara pakainya GoFood, GrabFood? Aku nggak ngerti. Nggak usah perlu ngerti. Kita cukup mencari orang yang kira-kira ngerti cara pakainya, kemudian bekerja sama dengan orang tersebut. Atau mungkin juga ya kerja bareng lah, itu partnership gitu. Oke, sudah lokasi, sudah. Nah, ini nih kuncinya yang terakhir nih. Kita tahu nih, kemudian produk-produk yang bagus itu seperti apa, kemudian peranan-peranan dalam berbisnis itu seperti apa, lokasi, dan juga lain-lain gitu kan. Tapi kita harus punya satu hal yang penting, itu adalah mentalitas pengusaha. Mentalitas pengusaha itu tidak datang dari awal, enggak. Waktu kita dilahirkan langsung punya mental pengusaha, enggak. Tidak ada manusia yang terlahir kuat, tidak ada manusia yang terlahir sempurna, dan kita harus berlatih untuk menjadi tangguh. Nah, seperti awal kita dulu, misalnya ketika kita SD, kita nggak bisa hitung-hitungan, kemudian
ibu guru kita, bapak guru kita mengajarkan hitung-hitungan, mulai dari 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 tambah 2 sama dengan 4, dan seterusnya. Sampai sekarang kita bisa belajar tentang akar kuadrat lah, bilangan desimal lah, sin kostan, dan sebagainya. Serumit itu dulu diawali dengan sesuatu yang simpel, 1 ditambah 1 sama dengan 2, gitu kan. Nah, begitu juga dengan mental pengusaha. Kita nggak bisa semerta-merta punya mental yang kuat banget untuk berusaha tanpa kita latih dulu dari kecil, tanpa kita latih dulu dari hal-hal simpel. Dari mungkin kita berlatih untuk bekerja sama dengan teman-teman yang baru, untuk mencari partner untuk berbisnis gitu. Mencari partner itu susah gampang loh teman-teman. Saya mencari partner untuk berbisnis itu banyak banget makan hatinya. Kadang disepelekan, kadang dihina, kadang malah dicontek ininya, ide bisnisnya. Tetapi hal tersebut bisa saja membuat saya down, membuat saya sedih, tapi saya memilih untuk mempelajari hal tersebut dan menjadikannya semangat untuk berkembang ke depannya. Ketika saya disepelekan, maka saya harus belajar untuk berbicara lebih bagus lagi, agar orang-orang itu tidak menyepelekan saya. Kemudian ide bisnis yang dicontek, nah itu saya mulai belajar bagaimana membagi ide bisnis tanpa harus bisa dicontek orang. Nah di situ, dengan hal-hal yang membuat saya tersandung, itu membuat saya sadar bahwa berbisnis itu juga perlu belajar dan juga terus meningkatkan diri. Gitu. Nah, intinya adalah kita harus terus bertumbuh dan belajar. Mungkin kalau teman-teman ingat ya tentang hijrah Rasulullah, hijrah itu adalah berpindah dari hal yang buruk menjadi hal yang baik. Nah, dalam berbisnis kita juga bisa menggunakan konsep hijrah menjadi lebih baik lagi dalam setiap waktunya. Dalam setiap stepnya kita terus berkembang dan juga terus belajar mengasah mental. Dan jangan lupa tetap mengasah juga ilmu bisnisnya. Karena menjadi pebisnis berarti siap untuk terus bertumbuh dan belajar. Baik itu teori bisnis maupun teori lapangan dan juga mentalitas dalam berbisnis. Oke, kita sudah selesai nih teman-teman. Kita bisa rangkum ya. Jadi awal tadi kita berbicara tentang apa itu bisnis, yaitu adalah kegiatan untuk kegiatan untuk mendapatkan keuntungan, kemudian dengan memproduksi barang maupun jasa, dan produk kita atau barang dan jasa kita ada 3 jenis, yaitu inovasi, solusi, dan juga emosi. Kemudian ada 3 peranan dalam berbisnis, yaitu orang yang membuat produk, orang yang menghias dan menemukan nilai dari produk tersebut, dan yang terakhir adalah orang yang menjual produk tersebut. Kemudian kita sebaiknya berkolaborasi dalam berbisnis, dan juga kita harus terus belajar untuk memperkuat mental dalam berbisnis kita. Aduh, udah belepotan nih ngomongnya nih. Oke, sekian dari saya kembalikan ke Mas Aji Suseno. Monggo Mas, waktu dan tempatnya. Terima kasih Mas atas pokoknya gimana nih teman-teman, apakah ada yang mau bertanya? Ya, teman-teman ada yang mau bertanya? Silakan, open mic. Juga bisa disampaikan melalui mungkin belum ada ya yang mau bertanya. Nah, itu ada satu pertanyaan yang belum dibahas. Nah, ketika kita dulu sudah pernah memulai bisnis, kemudian kita bangkrut, dan kita mau mencoba memulai lagi, tapi kita masih trauma. Nah, itu bagaimana, Kak? Menurut Bapak? Nah, trauma bisnis itu sering terjadi pada hidup kita ya. Sebenarnya trauma itu nggak hanya di bisnis, tapi juga di
percintaan, kemudian ketika kita naik motor, kita jatuh, kita juga bisa trauma di situ. Nah, trauma itu adalah pilihan. Sesuatu ketika kita mengalami sesuatu hal yang buruk, kita bisa memilih sakit, kemudian trauma, kita tidak mau mengambil jalan ke situ lagi, atau kita bisa sakit dan akhirnya bangkit lagi, walaupun pelan-pelan, walaupun masih tetap takut, masih tetap tersakiti di hati kita. Misalnya juga kita takut untuk melangkah terlalu jauh. Tapi sebaiknya kita harus terus melangkah, walaupun langkahnya kecil. Kita misalnya pernah berbisnis, jual makanan, kita catering, ternyata kita ditipu orang, akhirnya kita trauma untuk berbisnis lagi karena takut ditipu orang, itu wajar. Tapi alangkah baiknya ketika kita ditipu orang, akhirnya kita belajar lagi dari langkah-langkah kita sebelumnya. Wah, saya ditipu orang karena saya terlalu percaya. Jadi besok-besok lagi saya harus menseleksi orang yang kerjasama nih dengan saya. Misalnya seleksinya dengan cara membayar penuh 100% pesanannya, atau mungkin membuatnya itu juga dengan tidak langsung dibuat banyak, atau mungkin kita jangan memaksakan dulu limit dari kemampuan kita. Misalnya kita bisa membuat makanan sebanyak 10 box, lalu kita menerima 100 box, itu ketika kita ditipu, maka kita akan kecewanya 10 kali lebih besar daripada kemampuan kita sehari-hari, kan? Itu. Jadi trauma itu wajar, tetapi alangkah baiknya kita belajar dari kekecewaan kita, dari trauma kita untuk menjadi lebih baik di langkah ke depannya. Begitu, teman-teman. Mungkin sangat jelas sekali apa yang disampaikan barusan. Mungkin dari teman-teman lain ada yang mau bertanya, silahkan. Oke, nampaknya masih belum ada yang mau bertanya, mungkin masih memikirkan hal apa yang mau ditanyakan. Nah, nih Pak, ada pertanyaan lagi nih. Bapak ada trik enggak cara meminimalisir kerugian dalam berbisnis? Nah, itu apa saja yang harus dilakukan? Wah, meminimalisir kerugian dalam berbisnis. Ini benar banget. Bisnis kan cari untung nih. Kalau kita sampai rugi berarti bukan bisnis dong namanya ya. Betul, Pak. Nah, benar. Nah, berbisnis, untung dari berbisnis itu adalah selisih dari uang yang diberikan atau dibayarkan orang dengan apa yang atau biaya yang kita gunakan untuk memproduksi barang. Kita memproduksi nasi goreng dengan biaya 5.000, maka kita harus jual lebih dari 5.000. Oke. Tetapi memproduksi barang itu nggak hanya produknya saja, nggak cuma nasi goreng, kecap, bawang, garam, sambal, segala macam itu aja. Tapi jangan lupa kita ada gasnya, kita ada kompornya, kita ada wajannya, kita ada sotilnya gitu kan. Nah, wah, jadi nanti mahal banget dong. Nasi goreng satu kok harganya harga wajan masukin situ, harga sotil masukin situ. Ya enggak gitu juga. Jadi kita bisa menghitung nih, satu wajan, kira-kira wajan ini bisa dipakai untuk membuat nasi goreng sebanyak berapa? Sebanyak 1.000 nasi goreng. Nah, maka harga wajan ini dibagi 1.000 gitu. Wajannya harganya berapa sih? Misalnya 50.000 ya. Saya nggak tahu nih harga wajan. Hitung aja 50.000. Nah, udah 50.000 dibagi 1.000, ya 1.000 berarti kan 50 rupiah. Belinya ditambahkan ke harga bahan pokok tadi. Lalu harga-harga yang lainnya tambahkan juga ke harga bahan pokok nasi goreng tadi. Nah, kita sudah mendapatkan biaya untuk memproduksi satu nasi goreng. Nah, setelah itu kita baru bisa menentukan harga jualnya. Kita menemukan misalnya nih harga semuanya adalah 8.000.
Nasi goreng, nasinya, bumbu-bumbunya, kemudian peralatannya, sewa tempatnya juga. Nah, itu 8.000. Nah, ya udah dari situ kita bisa menentukan harga jualnya. Kita lebihkan, misalnya kita lebihkan 50%. 8.000 ditambah 50%-nya berarti 4.000. 8 tambah 4, 12.000. Nah, seperti itu teman-teman. Menghitung mudah untuk meminimalisir kerugian dalam kita berbisnis. Nah, kerugian kedua adalah ketika kita ditipu tadi, seperti yang tadi ya, ditipu akhirnya trauma banget, dan pasti kita akan mengalami percobaan penipuan itu pasti ada. Nah, hal tersebut salah satu cara untuk menghindarinya adalah pertama kita harus mencari pengalaman. Pengalaman ini nggak harus pengalaman kita sendiri, bisa juga pengalaman orang lain. Nih, kita kan mau jual nasi goreng, jadi kita sering-sering lah ngobrol sama penjual nasi goreng yang lain. Jadi penjual nasi goreng lain itu pasti akan berbagi pengalamannya, bagaimana dia dulu ditipu orang atau hampir ditipu orang. Nah, dengan pengalaman orang tersebut, kita bisa belajar untuk diri kita sendiri. Wah, dulu penjual nasi goreng itu ditipu orang yang mau pesan catering 1.000 piring nasi goreng, tetapi mau bayar di belakang nih. Wah, berarti saya mintanya bayar di depan aja semuanya 100% gitu. Atau paling nggak 50%. Nah, jadi kalau udah DP 50%, kerugiannya akan semakin sedikit dong daripada tidak DP sama sekali. Nah, gitu teman-teman. Jadi cara mengurangi kerugian adalah menghitung biaya dengan benar. Kedua adalah sering-sering berbagi cerita dengan pengusaha yang lain agar kita tahu kemungkinan-kemungkinan untuk penipuan itu seperti apa. Gitu. Panjang lebar ya, Mas Aji ya jawabannya. Pak Hakim, tidak apa-apa Pak. Ini sangat bermanfaat sekali ini buat orang-orang yang mau memulai bisnis atau ingin melanjutkan usaha yang udah macet. Nah, ini aku ada pertanyaan juga nih Pak. Kalau yang baru merintis bisnis dan dia ingin menawarkan dagangannya itu biar konsisten gimana ya Pak? Kan kadang kan semisal kita sudah menawarkan barang dagangan, nah itu belum ada yang membeli. Nah, biar kita tetap optimis itu gimana Pak? Langkah efektif untuk penawaran. Oke, menawarkan produk. Tadi di awal saya berbagi cerita tentang posisi kanan dalam berbisnis. Pertama adalah orang yang membuat produk, kedua adalah orang yang memberikan nilai dalam produk, yang ketiga adalah orang yang menemukan pembeli dalam produk tersebut. Nah, teman-teman tidak perlu melakukan semuanya sendiri. Jadi teman-teman punya kemampuan untuk membuat produk. Nah, kita hanya perlu bersharing atau berkolaborasi dengan orang yang bisa memberikan nilai dalam produk dan juga orang yang menemukan produk tersebut. Nah, produk nggak laku itu karena kita belum memberikan nilai yang bagus atau nilainya belum tepat atau belum menarik untuk orang lain. Nah, jadi ketika kita menemukan partner untuk berbisnis tadi, biarkan mereka lah yang memberikan value dalam produk tersebut. Misalnya produk apa nih Mas Aji nih kalau boleh tahu? Kalau saya tuh lebih ke produk kayak kabel data, charger handphone, terus melayani jasa transfer antar bank, pembayaran tagihan gitu sih Pak. Oke, itu berarti jasa dan juga kalau kabel data itu berarti barang ya? Wah, barangnya ini menarik banget nih. Nih, saya akan mungkin ngambil ini aja ya, yang jasa transfer bank dan juga pembayaran tadi ya. Ya, baik Pak. Nah, produknya adalah transfer bank dan pembayaran. Berarti ini produknya orang lain malah. Jadi Mas Aji tidak memiliki produk langsung, tetapi menjualkan produk milik orang lain. Jadi Mas Aji adalah hustlernya atau orang yang mencari konsumen. Keren banget. Nah,
ini memang PR-nya Mas Aji untuk mencari pembeli atau customer gitu. Bagaimana mencari customer yang baik? Kita harus mengenal produk kita. Produk kita adalah transfer bank. Berarti orang yang mempunyai uang tetapi tidak memiliki rekening dan butuh transfer antar rekening. Halo Pak Hakim, suaranya menghilang Pak. halo, Baik, Pak sudah Hakim, masuk? sudah Pak, sudah. Iya, ini maaf koneksi internet saya di rumah putus tadi, jadi ini pakai handphone ininya, wifi-nya. Oke, tadi Baik, Pak. produknya adalah transfer antar rekening untuk transfer untuk orang yang tidak punya rekening ya. Ya, Berarti orang yang butuh transfer tetapi tidak punya rekening itu adalah orang rantau biasanya. Orang yang ingin mengirimkan uang kepada keluarganya di daerah atau di desa. ya Pak. Benar. Nah, setelah itu kita sudah tahu karakter produk kita sudah tahu karakter calon pembeli kita tinggal mencari orang yang orang rantau, itu biasanya orang kos, orang yang tinggal di kos. Orang Jogja nggak mungkin ngekos di Jogja sih ya kan. Jadi ya berarti orang rantau, orang yang di kos atau orang yang di asrama. Misalnya orang di asrama, berarti kita sudah tahu karakter orangnya, sudah tahu tempat tinggal orangnya, yaitu kos atau asrama. Kita tinggal mengetahui nih waktu-waktu mereka untuk transfer. Kalau misalnya orang menerima transferan, itu biasanya setelah orang gajian kan, atau orang udah bekerja, kemudian gajian, akhirnya ingin mengirimkan ke keluarganya atau saudaranya. Gajian itu kemungkinan antara tanggal 25 sampai tanggal 1. Kalau misalnya PNS kan tanggal 1. Orang bank itu tanggal 25. Nah, Mas Aji tanggal 25 sampai tanggal 1 itu biasanya harus mendapatkan biasanya harusnya bertransaksi. Jadi Mas Aji menawarkan jasanya itu sebelum tanggal tersebut. Kalau gajian tanggal 25 berarti tanggal 20 sampai tanggal 24 itu Mas Aji udah mengkabarkan nih, teman-teman aku ada jasa transfer nih, kalau misalnya transfer ke mana ke saudaranya lewat aku aja. Nah, kalau misalnya Mas Aji itu menawarkan atau menginformasikan jasanya Mas Aji, dekat-dekat waktu mereka akan transfer, mereka akan lebih ingat atau lebih ngeh atau lebih butuh jasa Mas Aji daripada ketika mereka tidak punya uang untuk ditransfer. Itu jadi uang mereka udah habis, kemudian Mas Aji malah menawarkan, kalau mau transfer lewat aku aja. Padahal uang mereka udah habis nih, berarti kan mereka harusnya butuh transferan gitu kan. Nah, begitu. Nah, jadi kita sudah tahu karakter orangnya, kita sudah tahu lokasi mereka tinggal, kita sudah tahu waktu mereka bertransfer. Kita udah punya 3 ini, kita udah cukup mengerucut, kita tinggal menawarkan jasa kita kepada orang-orang ini saja. Tidak perlu kepada semua orang di Yogyakarta ini. Jadi cukup satu saja, atau cukup orang-orang yang sudah kita sudah kita deteksi tadi, udah kita lihat karakternya tadi. Menurut Mas Aji gimana? Sudah dilakukan atau malah
lebih dari itu nih yang sudah dilakukan sebelumnya? Kalau saya sendiri sih baru setengah-setengah sih Pak. Nah, itu dia. Memang bisnis itu ketika belum terlihat uangnya bakal apa ya? Semangatnya masih kurang. Itu wajar. Dulu saya juga gitu. Saya waktu membuka usaha pertama kali uangnya belum ada, saya bahkan down banget. Aduh, gimana makan aja jadi 3 kali sehari jadi cuma sekali sehari gitu. Makanan yang dulunya makanan enak, akhirnya saya makan juga cuman nasi telur, nasi sayur gitu. Waduh, gimana gitu. Tapi akhirnya ketika saya terus menjajakan atau terus mengiklankan produk saya, sampai akhirnya produknya laku, produknya laris, ya akhirnya saya merasakan duitnya itu bagus, duitnya itu memuaskan, akhirnya saya semangat untuk berusaha lagi gitu. Jadi teman-teman dan terutama Mas Aji, semangat dulu menjajakan ininya produknya. Melakukan dulu untuk mengidentifikasi pembeli dan juga untuk mengiklankan atau memberitahukan orang-orang tentang jasanya Mas Aji. Gitu. Dari teman-teman apakah ada yang mau ditanyakan tentang diskusi ini mumpung masih ada waktu? Yuk, Saya teman-teman ada yang mau ingin bertanya. ya, Silakan. Ya. Pertanyaan saya, misalkan ingin merintis suatu usaha, terus katakan usahanya itu lumayan usaha yang gede gitu. Nah, itu tuh modal usahanya kita lebih baik meminjam dari para investor atau dari bank, atau lebih baik kita merintis usaha dari yang mudah-mudah dulu ya. Ya mungkin itu. Ya. Oke, kita ingin mungkin kita ingin membuat bisnisnya gede, tapi modalnya belum ada gitu ya. Jadi apakah kita harus mencari investor atau peminjam di bank, ataukah kita merintis usaha kecil dulu? Pertama, ketika kita ingin meminjam uang dari investor atau dari bank, mereka pasti akan melihat sejarah kita dulu. Apa sih namanya? Track record kita. Kita lulus kuliah atau lulus SMA, kemudian kita menawarkan, Pak, saya punya ide besar banget, kita bisa membuat sebuah bisnis dengan modal 1 miliar, Pak. Ini bisnisnya pasti akan menguntungkan. Lihat ini proposalnya seperti ini jalan bisnisnya seperti ini. Nah, tetapi kita nggak punya pengalaman sama sekali. Bank tidak akan percaya, investor juga tidak akan percaya. Bagaimana cara membuat mereka percaya? Berikan kita track record. Berikan mereka track record kita. Pak, ini bisnisnya 1 miliar, idenya seperti ini. Saya sudah punya pengalaman berbisnis sebelumnya, dan bisnis saya untung 100% dari modal yang sudah ada. Nah, tapi saya butuh modal lagi, Pak, dari Bapak sebanyak 1 miliar. Mereka akan lebih percaya nih, proposal bisnis kita 1 miliar, dengan kita punya background atau track record yang baik terlebih dahulu. Karena itu, kalau misalnya kita belum ada modal, tapi kita ingin berbisnis, maka ya berbisnis dulu yang kecil, yang sesuai dengan kemampuan kita. Setelah kemampuan kita itu teruji, setelah kita tahu ego aneh, aduh kok bahasa Jawa terus ya. Pokoknya kita sudah tahu celah-celahnya. Nah, akhirnya kita bank itu akan percaya dengan kita, investor akan percaya dengan kita. Bahkan kita nggak perlu mengajukan mereka yang mengajukan duit ke kita. Wah, bisnisnya Mas Aji ternyata untung besar nih, tapi kayaknya butuh modal, Mas. Ini gimana kalau saya modali lagi 1 miliar, biar Mas Aji bisnisnya lebih gede lagi ini. Ini Mas Aji 1 miliar mau diapain? Wah,
oh, saya mau bikin tempat usahanya, saya mau buat bayar karyawan, saya mau memproduksi barang sendiri gitu misalnya. Seperti itu. Jadi untuk Mas Adi, kalau misalnya ingin bisnis tetapi modalnya tidak ada, lebih baik kita berbisnis dulu dengan kecil-kecil gitu. Kalau misalnya kecil juga tidak ada modalnya juga, kita bisa banget untuk kerjasama atau partnership dengan orang lain. Misalnya Mas Adi berpartnership dengan Mas Aji nih. Mas Aji yang sudah mungkin yang menjajakan produknya, Mas Adi yang melihat nilai dari produk tersebut. Wah, ini transfer jasa transfer uang nilainya ternyata nggak cuma transfer nih, ini bisa juga untuk berdonasi ke tempat-tempat lain tetapi nggak punya uang atau mungkin membantu pihak lain atau mungkin berjual beli tetapi tidak punya rekening, bisa banget nih pakai jasa transfernya Mas Aji misalnya seperti itu. Gitu. Mungkin ada pertanyaan lagi atau kurang jelas? Baik Mas, terima kasih. Sama-sama. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau disampaikan atau ada yang mau bertanya. Nah, ini Pak, aku juga ada pertanyaan lagi. Untuk dalam bisnis sendiri itu hal apa saja sih yang harus dicatat, dan Bapak ada tip-tip nggak cara mencatat bisnis yang kita jalankan agar bisa lebih terstruktur? Bisnis itu membicarakan tentang uang. Maka yang kita catat terlebih dahulu adalah uang yang keluar dan uang yang masuk. Jadi misalnya tadi kalau transfer itu saya kurang paham sih uang keluarnya apa. Oke, kita ganti yang jualan aksesoris mana tadi? Kabel data dan iya, kabel data, charger. Biaya yang keluar adalah biaya bahan produk pokoknya. Kemudian termasuk uang transfernya, gitu kan? Uang transfer lagi pengirimannya, gitu. Kemudian jasa apa lagi? Mungkin kalau dikirim keluar lagi packingnya, gitu. Kemudian biaya-biaya yang keluar lagi apa nih? Udah kabelnya sendiri, biaya transfer, Mas kok transfer lagi sih? Biaya kirim ke tempatnya Mas Aji, kemudian Mas Aji kirim ke tempat orang lain, termasuk packingnya juga, berarti sudah ada 3 nih minimal. Jadi biaya-biaya tersebut kita catat dengan rapi. Nah, setiap bulan kita harus lihat apakah biaya yang keluar itu sama dengan biaya yang masuk atau duit yang masuk. Kita mengeluarkan untuk menjual satu kabel data, misalnya kita mengeluarkan 50.000. Ternyata uang yang masuk juga 50.000 lagi. Maka itu 0. Kalau 0 artinya kita belum untung. Yang berarti kita bisa mengevaluasi, mungkin harganya dinaikkan atau mungkin biaya packingnya diturunkan, kita mencari sumber atau grosiran kabel data yang lebih murah lagi, misalnya gitu. Nah, itu dari biaya. Yang kedua adalah pembeli kita. Pembeli kita juga sebenarnya dicatat nih. Pembeli kita ada dari Solo, misalnya dari Solo, kemudian dari Magelang, Klaten, dari Semarang gitu kan. Kita catat, sebaiknya kita mencatat sedetail mungkin yang kita tahu. Untuk apa? Untuk kemudian Ini suaranya menghilang lagi, Pak. Aduh. Apakah paketanku habis? Ini suaranya udah masuk lagi? Udah, Pak. Udah cukup, Pak. Udah jelas. Nah, iya. Misalnya dari Semarang 50 orang, dari Solo 10 orang, dari Klaten cuma 5 orang. Nah, berarti pembeli kita itu yang paling potensial dari Semarang. Maka kita fokuskan jualan kita itu ke orang-orang Semarang. Dan penjualannya lebih tinggi lagi gitu.
Karena kalau kita fokuskan ke Klaten, udah kita jual, kita semangat, ternyata yang beli cuma 5 gitu misalnya. Jadi yang kita catat adalah pengeluaran kita, uang masuk kita juga, dan juga pembeli kita. Pembeli kita itu dari mana? Kemudian tanggal berapa aja mereka beli itu juga penting. Jadi misalnya kita promosi terus nih, 1 bulan promosi terus, tapi ternyata orang belinya tanggal 25 sampai tanggal 1 aja. Nah, kemungkinan itu mereka beli ketika mereka ada duit. Jadi sebaiknya kita promo di waktu-waktu mereka ada duit aja. Itulah Mas Aji kira-kira. Nah, mengenai promosi sendiri ya, menurut Bapak itu cara yang tepat untuk berpromosi itu harus berkali-kali menggunakan kata yang sama atau bagaimana nih Pak? Promosi itu apakah harus menggunakan kata yang sama berkali-kali atau tidak? Kalau teori saya yang saya pelajari, iya. Kata yang mirip, Mas, bukan kata yang sama. Karena ada teori, namanya adalah mantra. Mantra itu adalah kata yang sama atau mirip, yang diucapkan berulang-ulang, maka akan meresap ke dalam otak kita untuk kemudian orang-orang percaya dengan kata tersebut. Misalnya, itu biasanya adalah jargon. Jargon atau slogan. Nah, slogan produk itu kan dikatakan terus-menerus nih. Bahkan di lagunya gitu kan. McDonald, I'm loving it. Kemudian apalagi KFC, jagonya ayam gitu. Itu kalau yang sekarang apa ya? Pokoknya gitu. Nah, KFC jagonya ayam. Berarti kita ketika mereka promosi terus dengan kata-kata KFC jagonya ayam, mereka customer atau calon customer pasti udah meresap nih, Pak. Aduh, pengen makan ayam goreng nih. Udah KFC aja karena mereka jagonya ayam gitu. Walaupun entah mereka jago beneran atau enggak, yang jelas calon customer itu sudah meresap di otaknya bahwa KFC adalah jagonya ayam. Jadi promosi dengan kata yang sama atau mirip terus-menerus itu patut dilakukan, tapi jangan memaksa, jangan terlalu push gitu. Itulah kira-kira. Teman-teman sendiri bagaimana? Apakah ada yang mau bertanya atau kurang jelas? Atau kalau ada yang mau sharing juga boleh. Nah, mungkin sebelum kita akhiri acara di hari ini, Bapak ada pesan nggak Pak buat orang yang mau memulai bisnis, atau yang sudah memulai, atau yang usahanya baru mandek? Silakan Pak. Oke. Bisnis itu tidak hanya membutuhkan ilmu teori, tapi juga membutuhkan mental dalam melakukan bisnis itu. Jatuh bangun itu pasti ada. Dan untuk kita terus semangat, kita harus terus melatih mental kita, karena orang itu tidak ada yang terlahir kuat. Kita harus terus melatih mental kita agar kuat dengan cara terus belajar dan juga terus berlatih. Baik itu teori berbisnis maupun teori dalam prakteknya. Ataupun maksudnya praktek dalam berbisnis seperti itu. Jadi belajarlah terus-menerus, berproseslah terus-menerus agar kita menjadi seorang pebisnis yang handal. Sekian gitu, Mas Aji. Terima kasih atas waktu yang diluangkan untuk sharing-sharing pada hari ini. Sebelum kita akhiri acara kali ini, kepada Mas Yaki, minta tolong dong Mas untuk sesi foto, dan untuk teman-teman mohon di open semua kameranya. Nanti tolong dihitung ya Mas Yaki kalau sudah siap. Iya, Mas. Gimana Mas Yaki? 1, 2, 3. Oke, sudah? Sudah. Oke, terima kasih kepada Pak Hakim atas waktu yang diberikan pada siang kali ini.
Semoga lain kali kita dapat bertemu dan sharing hal yang lebih menarik lagi. Terima kasih Pak Hakim. Terima kasih Mas Aji dan juga Yayasan Senyum Kita dan teman-teman semua. Baik, demikian dari saya Muhammad Aji Fuseno selaku pembawa acara. Apabila ada salah-salah dalam penyampaian kata, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.